Oke, kali ini beda nih kedatangan dari Kang Nong Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Aduh, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Saya Saja. ini Kang Firman ya, Kang Kang Firman. Farhan. Ih, ulang lah. Dikat ya. Bener. Tadi lu bilangnya Firman. Farhan. Oke. Maaf Kang. Hiburan. Bener ya dikat. Nanti nggak dikat lagi. Kang Farhan, apa kabarnya Kang? Alhamdulillah baik, Kak Ines. Oke, udah tahu ya namanya ya? Kan tadi udah kenalan. Tadi udah dikenalan. Kalau ini Nong Vina, oke. Betul. Gimana kabarnya? Nong. Alhamdulillah luar biasa ya. Alhamdulillah. Tapi katanya lagi kurang sehat ini. Betul, ini agak sumeng nih suaranya. Tapi udah lumayan ya, Lumayan, sehat. alhamdulillah, insya Allah Oke. mendingan. Sekarang kuliahnya masih semester berapa nih? Iya, Kang sekarang sama saya sedang menempuh pendidikan di Sultan Maulana Nasruddin Banten semester 6. Oh, kalau Akang? Ya, sama-sama Nong Vina, saya juga di UIN Banten. Oh, di UIN. Ades bahasa Inggris ya? Iya. Pendidikan bahasa Inggris mungkin itu. Ini pendidikan bahasa Inggris, saya pendidikan bahasa Arab. Iya, betul. Oke. Dia orang Sunda, saya orang Jawa. Oke. Klop ya. Jadi semester tapi ya. Oke. Saya udah semester 8. So, ini kita kan lagi ngomongin Kang Nong ya, Kabupaten Serang. Itu awal masuknya itu tuh gimana sih? Kok tes sih? Ih, ngeblank tau Kak. Dulu ya. Serius GK diikat ya. Harus profesional. Kang Nong ini dari 2020 ya? Betul. Dari Betul. 2020. Kalau Akang ini dari perwakilan kecamatan mana? Kalau saya dari Kecamatan Tanara. Tanara. Jauh Paling lumayan ya. ujung. Tapi Paling ujung. dekat kalau dari Kabupaten Kabupaten lurus. Ke Pontang dulu, Tirtayasa dulu, baru Tanara. Itu paling ujung memang perbatasan sama Kabupaten Tangerang sih. Oke, kalau Nong sendiri Kalau saya lahir dan tumbuh berkembang di Kecamatan Ciomas. Ciomas. Tahu Ciomas? Tahu dong. Pasti harus tahu. Ini ya. tinggal lurus ke sana. Iya. Dari sini. Yang punya kawasan golok. Iya. Hmm. Oke. Ciomas. Berarti dari 2020 sampai 2022. 2022. Kita menjabat 2 tahun di Kang Nong Kabupaten. Oke. Ya, yang memang sebelumnya itu setahun doang. Sejak 2018 itu sudah 2 tahun tuh, dari 2018, 19, 20. Nah 2020 pemilihan lagi, dan juga kita 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena mengikuti dari Banten, Ya. dari Kang Nong Banten juga masa jabatannya itu 2 tahun gitu. Oh, jadi mengalami perubahan gitu ya. Mengalami Sebelum-sebelumnya 1 tahun. Tahun tahun, aja, Iya. betul. Oke. Mulai dari 2018 baru. Kedepannya juga bakal 2 tahun Bakal berarti 2 ya. tahun. Kalau 2 tahun. Ngomong tentang Kang Nong nih, Kang Nong itu tuh sebenarnya apa sih? Kali aja masih banyak yang belum tahu gitu tuh sebenarnya peran dan fungsinya apa gitu. Boleh dijelasin Kang? Boleh. Kang Nong Kabupaten Serang ya. Khususnya di sini sebetulnya Kang Nong itu ada di 2 tingkatan. Yang pertama di tingkat kabupaten kota Kabupaten. dan juga di tingkat provinsi. Provinsi. Jadi untuk di tingkat kecamatan ataupun nasional itu sebetulnya tidak ada, hanya di kabupaten dan provinsi saja. Memang ada awalnya itu turunan sih sebetulnya ya. Ajang-ajang pageant seperti ini memang dari nasionalnya itu yang mungkin kita ketahui seperti Putri Indonesia gitu tuh. Ataupun Gentleman of Indonesia gitu yang untuk yang laki-lakinya. Ya. Nah, tetapi setelah banyak mengalami ya perkembangan waktu gitu kan, akhirnya mungkin atas inisiasi seseorang ataupun siapapun itu, yang awalnya memang Kang Nong akhirnya sebagai putra-putri pilihan ataupun putra-putri terbaik gitu masing-masing seleksi dari perwakilan daerahnya masing-masing gitu tuh untuk menjadi ikon di suatu lembaga tersebut. Dalam hal ini kami di Dinas Pariwisata. Nah, entah itu di tingkat Provinsi Banten atau juga di tingkat Kabupaten Kota sebagai nanti ikon, sebagai media lah promotor pariwisata yang ada di kabupaten Kotanya masing-masing seperti itu. Jadi perannya itu untuk sebagai ikon gitu. Icon. Oke. Sebagai Kalau duta fungsinya juga pembangunan. sama ya. Oke. Dalam pemilihannya ini nih, Akang sama Nong sendiri tuh waktu itu apa sih yang perlu dipersiapin? Ya, banyak sekali ya yang harus Banyak. disiapkan. Salah satunya itu kita juga sebagai calon kanong ataupun calon kanong kabupaten kota kita harus berpengetahuan tentunya ya. Oke. Selain berpengetahuan, kita juga harus memiliki attitude yang baik. Nah,
Tentunya kalau misalkan kita ingin masuk ke Kangnong, kita juga harus mengenal nih pariwisata-pariwisata yang ada di kotanya masing-masing ataupun yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian mengetahui tentang kebudayaannya yang dimiliki masing-masing. Entah itu mungkin budayanya ada yang budaya Sunda, adat Jawa, dan yang lainnya. Jadi tidak hanya Kangnong nih cuma majang-majang doang, enggak kayak gitu. Tentunya kita juga harus bisa mempromosikan pariwisata-pariwisata dan kebudayaan yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Betul banget. Oke, jadi berarti harus mempelajari dulu budaya-budaya yang ada di Betul. Iya. kabupaten. Jangan sampai kita daftar Kangnong tapi kita tidak mengenal daerahnya masing-masing gitu. Ataupun daerah kita sendiri tidak dikenali. Itu salah banget sih ya. Kita harus melestarikan budaya dan adat istiadat kita, baru kita bisa daftar nih ke Kangnong. Di situ juga kita bisa belajar tentang banyak hal. Intinya kalau misalkan teman-teman nih yang mau daftar Kangnong, tentunya harus dipersiapkan. Selain dipersiapkan juga harus bisa mendalami apa aja yang ada di Kabupaten Serang ataupun yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Oke, tapi selain itu ada nggak sih syarat khusus yang kayak misalnya harus good looking gitu? Ya. Atau udah kayak tinggi maksimal atau berat badan yang maksimal berapa gitu? Sebetulnya untuk persyaratan itu dari tahun-tahun sebetulnya beda ya, ada beberapa Oh, ada perubahan perbedaan, gitu, ada betul. perbedaan. Cuman semakin baik lah, gitu, semakin mengikuti perkembangan zaman. Jadi lebih yang pertama itu untuk di kita di Kangnong Kabupaten Serang, yang pertama memang haruslah orang Kabupaten Serang Asli. dan juga ataupun berdomisili Berdomisili di Kabupaten Serang. Gitu. Contohnya seperti apa yang berdomisili ini? Misalkan dia itu di orang Jakarta gitu, tapi kuliah di Kabupaten Serang. Nah, dia kan berdomisili di Kabupaten Serang tuh kuliahnya, berarti termasuk warga juga Kabupaten Serang begitu. Karena dia kuliah di situ itu tidak apa-apa gitu tuh. Itu bisa banget untuk daftar. bisa dan juga untuk terkait tinggi badan dan berat badan seperti itu. Memang sih kita atur juga gitu ya. Memang mencari sosok-sosok yang artinya setidaknya proporsional dalam bentuk tubuh begitu ya. Mulai tingginya itu untuk Nong itu 160 cm dan juga untuk Kangnya itu 165 cm gitu. Dan beberapa persyaratan yang lainnya yang ya basic-basic aja sih, pandai berkomunikasi dengan baik gitu tuh. Terus juga yang pasti sama yang tadi sampaikan oleh Novina, memiliki wawasan tentang sosial, budaya dan pariwisata tentang Kabupaten Serang. Jadi memang ajang pemilihan Kangnong itu memang orang-orang yang memang artinya sudah mumpuni lah di bidang tentang kepariwisataan dan juga apa yang diujikannya gitu tuh. Jadi bukan hanya orang-orang yang ya dalam tanda kutip tidak tahu apa-apa terus diajangkan gitu, tetapi mereka orang-orang yang benar-benar terpilih hasil seleksi yang ketat gitu. Berarti memang banyak prosesnya ya, bukan cuman mendaftarkan. Dan ada persyaratan usianya juga. Oh, usianya 17 tahun sampai 24 tahun. Sampai 24 tahun. Tapi ada teman-temannya yang masih boleh banget kan daftar. Bagus mau daftar. Iya. Boleh banget. Boleh. 2-3 kurang sebulan. Nggak, itu kenapa harus good looking? Untuk ini sih good looking sebetulnya kita ada beberapa pandangan ya. Kita nggak bisa menerjemahkan bahwa good looking itu harus cantik, harus ganteng gitu ya. Tapi bukan itu ya Novina ya. Gitu tuh. Pada dasarnya good looking itu kita ngelihatnya enak aja gitu tuh. Dilihatnya enak aja karena peran dan fungsi kita sebagai Kangnong nanti akan berhadapan dengan para pejabat-pejabat gitu. Gitu Kabupaten Serang gitu kan. Ibu Bupati gitu tuh. Ya, masa kita ketemu Ibu Bupati keadaannya bau badannya ataupun gitu. pakai kaos oblong gitu ya segala macam sendal jepit kan gitu. Nah, artinya good looking di sini sebetulnya lebih kita memantaskan diri lah gitu tuh. Memantaskan diri kepada siapa kita akan bertemu dan kepada siapa kita yang kita hadapi gitu tuh. Nah, makanya nanti akan diajarkan bagaimana bukan harus kita yang udah good looking gitu, tapi bagaimana nanti mereka menjadi good looking untuk memantaskan diri dengan orang-orang yang akan dihadapi gitu. Nggak berarti kan harus yang penting rapi, wangi. Ya, rapi, wangi. Bukan yang nggak enak dilihat boleh. Kan harus enak dilihat. Tapi kan gini, kita juga bisa membalikan sih ya. Iya. Pasti laki-laki juga melihat perempuan ataupun perempuan melihat laki-laki yang pertama dari apanya dulu?
Kelihatan ya dari fisiknya. Dari Jadi fisiknya. kalau misalkan udah kelihatan luarnya juga udah baik gitu ya, tapi insya Allah pasti ke dalamnya juga baik gitu. Gitu. Tapi yang jelas sih itu tadi ya, gitu terkait penampilan. Good looking kan luas Kalau, ya artinya ya. Bahasa cantik atau enggaknya, menurut saya relatif ya. Iya, gitu. cantik dan ganteng tuh relatif. Tidak bisa diukur melalui meteran gitu tuh. Tapi bisa dibuat gitu kan gitu tuh. Dari make up aja udah bisa dipoles gitu, yang tadinya agak kurang gitu kan jadi Jadi ya gitu. jadi bagus gitu kan. Itu aja sebetulnya yang membuat harus good lookingnya ya itu gitu tuh. Kita sebetulnya memantaskan diri gitu. Jadi good looking itu bukan ganteng, bukan cantik ya. Tapi Bukan dalam pandangan Kang Nong gitu. good. Ingat itu ya. Tapi teman-teman yang mau daftar Kanong takutnya ada yang insecure, saya mah nggak Iya. cantik, saya mah nggak ganteng, kayak gitu kan pasti ada yang kayak gitu ya. Nah, nggak usah takut. Nggak usah gitu, takut nggak karena usah kita insecure. juga punya kelebihannya masing-masing. Contoh kita di bakat ada yang bakatnya luar biasa nih, bisa nampilin apa gitu kan, Nah. debus ataupun yang lainnya, itu bisa menjadi poin plus untuk menjadi Kanong Kabupaten Serang. Intinya kita nggak ngelihat dari cuma good lookingnya doang Betul. nih. Ada Penilaiannya. hal-hal yang lain yang bisa kita nilai gitu untuk menjadi Kanong. Yap. Seperti itu. Betul, penilaiannya pun bukan hanya dari sekedar dia itu good looking atau enggak gitu Iya. kan. Gimana ya misalkan dia oke nih gitu, penampilan oke, keren segala macam, tapi dalam pengetahuannya dia ya Kurang. masih kurang gitu. Dalam bakatnya dia nggak punya Apa-apa gitu ya, bakat sebenarnya. gitu tuh ya. Jadi ya nggak masuk juga gitu tuh. Kalau misalkan dianya ya biasa-biasa aja gitu, pas-pasan aja dalam segi mungkin pandangan good lookingnya gitu tuh. Tapi dia pinter nih gitu tuh. Bahasanya mah Luas. udah di luar kepala lah gitu kan. Dan juga penampilan bakatnya oke nih, bisa kebudayaan tentang Kabupaten Serang gitu tuh. Bagus juga nih gitu tuh. Itu juga masuk. Itu layak menjadi Jadi Kanong bukan juga. hanya dari satu tinjauan tentang dia itu good looking. Ya, seperti itu. Saya suka insecure di tangan. Iya. Coba nama. Tuh, berarti nggak apa-apa, Kang. Apa? Apa? Maksudnya apa? Gak apa-apa, langsung daftar aja ya. Langsung daftar aja. Langsung daftar aja. Kapan pembukaannya? Tahun ini. Nama aja. Ya, untuk pendaftaran itu kita udah buka sebetulnya dari Tanggal 17 Januari. Oh, 17 kemarin. Januari itu udah Januari. buka. Udah buka sampai nanti 15 Februari ini. Masih lumayan banyak waktunya buat teman-teman yang mau ikutan pemilihan Kanglong 2022. Nanti untuk audisinya itu kita di tanggal 18, tanggal 18. 19, 20. Betul. Tempat itu di Radar Banten. Di audisi tersebut kita ada beberapa tahap ya. Beberapa tahap. Yang pertama ada tahap 1 itu tanggal 18 Februari. 18 Nah, sama 19. nanti diumumin yang dapat 20 besar ataupun 40 ya, 40 dulu. 40 besar. 40 besar dulu, nanti masuk ke tahap 2. Setelah Untuk tahap tes 2 bakat. untuk tes bakat. Setelah tes bakat selesai, nanti diumumin juga live di Instagram Kanglong Kabupaten Serang, mengumumkan 20 finalis yang 20 masuk ke Kanglong finalis. Kabupaten Serang untuk ke grand final. Grand final. Sebelum grand final kita juga tentunya ada pembekalan ya kan Ada ya? pembekalan. Ada Jadi pembekalan. bukan setelah kita audisi ini mereka sudah selesai gitu kan. Tapi juga akan diajarkan mengenai materi-materi tentang dunia pigeon gitu, tentang duta, khususnya tentang wawasan di Kabupaten Serang. Nanti itu ada namanya karantina. Karantina. Nah, karantina ini berlangsung selama 6 hari dari tanggal 4 Dari tanggal sampai 4 sampai 9 tanggal 9 Maret. Maret. Ya. Gitu. Tadi untuk batas umurnya dari umur 17 17 sampai 24. Itu kan umur-umur yang Produktif ya? Iya, produktif. Maksudnya masih pendidikan lah ya, Iya. gitu. Iya. Kebanyakan itu mengganggu pendidikan nggak sih? Kalau dari Akang sama Nong sendiri? Kalau menurut aku itu sama sekali enggak. Enggak. Karena itu juga selain kita mengharumkan nama kampus ya, Betul. itu kita menambah pengalaman, menambah relasi dari yang lainnya gitu kan. Contohnya kita juga ada penugasan-penugasan. Itu penugasan kadang juga di weekend, Kang ya, nggak melulu di weekday. Itu bakal ada bergantian. Nggak melulu ini aja Kang Farhan aja ataupun Novin aja, enggak. Pasti semuanya kebagian. Jadi enggak intinya kita bisa memanage diri lah, Iya, memanage diri. betul. Bagaimana caranya kita menempatkan untuk waktu kuliah, kemudian waktunya penugasan. Intinya kita juga sebagai Kanglong Kabupaten Serang itu juga amanah ya, bukan cuma majang-majang doang Kang ya. Betul Itu banget. amanah dan tugas banget bagi kita kayak gitu untuk mengharumkan dan mempromosikan Kabupaten Serang tentunya khususnya kayak gitu. Oke, berarti nggak mengganggu pendidikan ya? Enggak banget. Tadi kan ada proses yang tes bakat ya? Ya. Kalau boleh tahu nih, Akang sama Nong sendiri waktu pas proses pemilihan itu nampilin apa?
Nongfil dulu apa saya dulu? Boleh Akang dulu deh. Kalau saya dulu sebetulnya campur-campur sih ya gitu tuh, karena pengen beda sendiri. Saya mikirnya soalnya pada saat itu ini trik juga sih buat temen-temen yang mau daftar gitu ya. Tuh Kang, Orang-orang udah dikasih tuh trik. orang-orang tuh pasti mikirnya dia tampil cuma satu bakat. Entah itu dia nyanyi, entah itu dia baca puisi, ataupun ada yang silat, ada yang debus gitu kan. Tapi saya coba ngegabungin itu semua tuh dari bakat-bakatnya biar beda aja gitu kesannya. Jadi mulai dari saya teatrikal yang pertama, main alat musik gitu tuh ya. Terus yang kedua saya menampilkan monolog bahasa Jawa Serang gitu tuh. Yang ketiganya saya campur lagi di mix pakai tari gitu tuh, dan terakhirnya pakai silat gitu. Itu disambung-sambung tuh kan, bikin back sound musiknya juga bikin sendiri gitu tuh. Latihan dan akhirnya ya jadilah kayak gitu. Udah dipersiapkan. Sudah lah dipersiapkan gitu, dan ya alhamdulillah terbukti pada saat audisi saya yang mendapat nilai paling besar ternyata gitu tuh, dari nilai bakat setelah saya tahu gitu. Ada durasi waktunya nggak sih Kang? Kalau untuk sekarang nanti 2022 ini untuk durasi waktunya itu maksimal 7 menit. 7 menit. Maksimal untuk 7 penampilan menit. bakatnya, ya. Gimana caranya kita di 7 menit itu dimaksimalin kayak gitu. Ada Dimaksimalin, apa nah. aja di dalamnya. Yap, Kayak gitu. betul. Selebihnya paling nanti setelah penampilan bakat akan ada wawancara bakatnya, itu dia menampilkan apa, kenapa Kenapa seperti mengambil bakat ini itu. gitu. Oke, kalau Nong, Kalau aku dulu nampilnya sama campuran kayak Oh, Kang sama. Faang. Kita juga punya tips dan trik ya. Masing-masing ya. Yang pertama aku tuh nampilin MC dulu. Jadi ceritanya MC ngebawain acara. Nah, di dalam tersebut ada penampilan puisi sama penampilan pidato. Nah, kebetulan aku di bidangnya di kuliahnya juga di bidang bahasa Arab kayak gitu ya. Itu semuanya ditampilin. Pidato bahasa Arab sama puisi bahasa Arab. Kemudian MC-nya juga dari Indonesia di mix ke Arab juga. Intinya Arabian language lah ya. Kayak gitu. Yang nggak ngerti kan pada dia. Walaupun kita ngomong apa gitu ya. Intinya kita ngomong bahasa Arab aja ya. Itu bukan Iya. diam itu. Amin. Amin. Pasti ada Ada, kayak pasti. gitu. Ada. Amin aja gitu. boleh berarti boleh apa aja yang Apa ditampilin aja? ya? aja boleh. Boleh. Yang kita punya. Kadang orang-orang kan mikirnya, aduh, saya mau nampilin bakat di acara kayak gini tuh bakat-bakat panggung kan, yang harus kadang kita Iya. pikirin tuh, bakat panggung apa nih, nari ini, gitu, Harus silat, nyanyi, ini, nari gitu ya. nyanyi gitu kan. Nyanyi, Aduh, saya nggak bisa semuanya gitu tuh. Gitar. Padahal mah bakat yang bukan panggung pun nggak masalah. Misal kayak make up karakter Iya. gitu tuh. Terus juga ada yang olahraga. Kemarin juga boleh tuh, ada yang ada bola, olahraga. ada Ah, volley ya. Iya. ada yang Terus bola di voli. panggung Iya. ditampilin. Iya, Iya, pokoknya dia dia- mempraktekkan maunya gaya smash kayak gimana gitu. Trik lah, pokoknya itu Iya, gimana caranya caranya menarik. segala macam. Menarik juri. Kayak gitu. Itu yang make up karakter beneran ada? Ada. Jadi dia malah persiapan make up dulu sebelum ke panggung gitu. Oh, kirain di demoin dari situnya gitu. Nah, Paling tambah-tambahin sedikit Iya, lah tambah-tambahin kayak gitu. sedikit. Soalnya kan pasti lama gitu kan. Iya, betul betul. Nanti diterangin mungkin ini karakternya tentang apa kayak gitu. Kalau mereka itu teknis aja sih sebenarnya. Oke, berarti luas ya. Gitu. Luas banget. Luas pokoknya mah nggak ada kesempatan lah, maksudnya nggak ada kesempatan buat nggak maju, nggak ada kesempatan buat nggak daftar kayak gitu. Buat Nah, apa lagi? karena bakatnya gitu. apa aja bisa gitu, teman-teman. Berarti semuanya bisa daftar Bisa. Bisa. asal memenuhi Asal kriteria lah. kriteria. Iya. Lagi mau. Lagi mau dan Di mana ada tingginya pas. kemauan, di situ ada jalan. Sebenarnya kalau misalkan tinggi ya untuk perempuan, kita bisa nanti ditambahin heels kan ya. Iya. Nggak melulu soal tingginya harus segini ataupun banget, kita bisa pakai heels. Cowok juga bisa pakai Bisa pakai pantofel ya. pantofel. Tapi kan pas itunya pas proses penerimaannya kan diukurnya nggak pakai heels kan? Ya ukur nggak pakai heels, tapi Ya, kan nggak kita tadi itu kan ada bakat sama kelebihan yang Oh, lain. jadi bukan cuma dari juga itu bisa doang ya? Iya. dipertimbangkan. Oke. Tapi jadi poin penting juga kan buat Iya. penilaian. Ya, betul. Poin Oke. penting. Oke, untuk sekarang nih udah berjalan 1,5 tahun ya, Akang sama Udah Kang mau 2 Farhan tahun. sama Mau 2 tahun ya. Udah mau lengser. Iya. Beberapa bulan lagi. Oke, itu ada nggak sih agenda-agenda yang belum sempat dijalankan? Gimana? Ada nggak Kang? Untuk agenda besar sebetulnya karena kita di 2020 itu ya sedang mulai transisinya COVID-19. Iya. Sedih banget. Sedih ya gitu tuh. Dari bahkan kita pun pada saat karantina pun itu memang sudah mulai melonjaknya COVID-19 itu tuh kasus itu tuh. Jadi sehingga pada saat grand final pun kita
tidak seperti biasanya yang meriah gitu, banyak penonton, dihadiri oleh orang tua, teman, semuanya gitu tuh. Kita cuma pada saat itu hanya peserta, panitia, dan juri saja gitu. Grand finalnya pun ditayangkan secara online gitu melalui live Instagram. Nah itu makanya setelah selesai itu pun implementasi kegiatan kita agak susah ya gitu tuh. Kalau yang kemarin-kemarin yang biasanya misalnya kita ada di Kabupaten Serang itu ada festival Bedolan Pamaraya, kegiatan besarnya ya ada AKCF gitu tuh. Nah itu yang belum bisa terlaksana tuh di kegiatan-kegiatan kita yang di tahun 2020 gitu tuh. Oke. Kalau misalnya kayak tadi kan Kang Farhan sama sama Nong Vina ini udah mau lengser punten. Itu kalau nanti kalau misalnya umurnya masih mencukupi mau daftar lagi tuh boleh nggak sih? Daftar di ajang yang lain. Ajang lain Kalau atau yang di ini Kabupaten Serang lagi? Tapi di ada ajang yang lebih tinggi lagi? Ada. Ada. Kalau daftar di Kabupaten Serang lagi nggak bisa. Nggak bisa. Karena bahasanya udah kan kita udah di sini. Iya. Analoginya gini aja deh. Kita udah dilahirin gitu tuh. Masa mau Di situ lagi ya? Di situ lagi gitu ya. Nanti juga artinya Ada setelah regenerasi. kita di sini kita masuk paguyuban. Jadi bukan hanya setelah apa sih bahasanya ajang sehari selesai dan masa jabatan selesai gitu tuh masa bakti kita. Sebetulnya masih meskipun kita sudah lengser pun gitu tuh kita ada yang namanya paguyuban ikan karang. Ikatan Kangnong Kabupaten Serang. Ya betul. Nah di situ pun nanti untuk perkembangan selanjutnya kegiatan-kegiatan dinas pariwisata Kabupaten Serang kita juga masih tetap bisa berpartisipasi, membantu gitu di kegiatan itu. Tapi memang sudah tidak menjabat lagi sebagai Kangnong di Kabupaten Serang. Tapi kita tetap mengabdi Tetap mengabdi, begitu. Karena setelah lengser ini bukan lepas begitu aja Kang ya. Betul. Kalau untuk ajang yang lebih tinggi sih Nong Vina sih ya gitu tuh yang melaju ke Banten gitu tuh dari Kabupaten Serang. Ya, sebagai perwakilan. Yap. Oke. Dari yang tadi tuh udah luas kan kita Akang sama Nong ngejelasin tentang Kangnong Kabupaten Serang ini. Bisa tolong ini nggak kasih tahu ke teman-teman yang lain nih kayak apa sih keuntungannya masuk Kangnong? Yap. Gitu. Nong Vina lebih merasakan keuntungannya kayaknya yang lebih besar nih ya. Atau beliau jangan ke Banten juga soalnya. selain keuntungan kenapa sih teman-teman semua nih harus daftar gitu? Apa gitu yang membuat mereka harus daftar jadi Kangnong? Sebenarnya banyak banget ya benefit-benefit yang kita dapat setelah menjadi Kangnong. Tentunya setelah kita terpilih menjadi Kangnong juga. Dulu ya ini sepengalaman aja ya. Iya. Selain kita mendapatkan uang tunai jutaan rupiah, kita juga dapat beasiswa. Banyak banget tuh beasiswa yang nawarin dari lembaga-lembaga lain. Selain dari beasiswa, kita juga kalau di Kangnong tuh kita sering banget kan traveling ya ke hotel-hotel dengan mudahnya ataupun secara gratis kayak gitu. Tentunya itu dambaan semua orang dong ya kalau traveling dengan gratis kayak gitu. Nah, dari situ juga kita bisa merasakan pengalaman yang sebelumnya kita tidak pernah rasakan kayak gitu. Dan yang lainnya, benefit yang lainnya, kalau aku di Kangnong Banten banyak sih ya. Banyak banget kita bisa bertemu dengan para pejabat-pejabat tinggi ya. Kita bisa kenal mereka kayak gitu. Intinya kadang nggak mungkin aja kok kita bisa. Intinya gimana ya? Speechless lah ya, intinya kita luar biasa banget gitu bisa ngedampingin Bapak Bupati, Ibu Bupati, ataupun Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, bisa dikenalin ke banyak orang. Itu tuh hal yang luar biasa banget dalam hidup, pengalaman yang tidak pernah terlupakan kayak gitu kan. Intinya kita bisa menjadi orang-orang yang produktif pada masanya, seperti itu. Kang Faang juga mungkin di kabupatennya banyak banget kan ya? Banyak banget sih, ya? Selain tadi memang pada intinya kita ikut kegiatan-kegiatan di dinas gitu kan, pasti dibawa kemana-mana dong setiap kegiatan-kegiatan di dinas gitu, entah itu jalan-jalan di lokasi wisata yang ada di Kabupaten Serang gitu, staycation gratis kan kita dibayarin dinas, pulangnya pun dapat ongkos gitu, dapat transport ya. Nah, dapat transport. Di samping itu juga selain memang keuntungan material, kalau menurut saya pengalaman sih yang nggak bisa digantikan gitu kan. Luar biasa Pengalaman teman, khususnya relasi juga kan untuk menambah jejaring kita gitu tuh, karena dan yang terpenting juga yang menunjang saya pada saat ini tuh adalah label sebetulnya, label Kangnong gitu tuh, karena memang terbukti gitu tuh
saya yang setidaknya meskipun masih mahasiswa sudah terjun di dunia pekerjaan begitu tuh, sebagai seorang yang terjun di bidang wedding organizer gitu ya, sebagai ceremony dan juga wedding organizer itu ternyata sangat menunjang sekali loh. Betul. Oh, Farhan ini WO ya, maksud saya Kang Nong ya gitu. Oh, saya sudah percaya nih kalau sama Kang Nong, maka sudah terlatih kan secara attitude-nya, pengetahuannya gitu tuh, terus secara apalagi ya tuh mengenai public speakingnya gitu, komunikasinya pasti sudah dilatih lah gitu. Jadi orang-orang di luar sana tuh memang melabeli Kang Nong orang-orang yang memang benar-benar berbakat gitu tuh. Jadi hasil itunya pada dasarnya benefit yang apa kita dapat gitu ya, itu bukan hanya semata-mata karena kita bisa dapat gitu aja gitu. Di balik itu semua sudah ada perjuangan yang luar biasa prosesnya, latihan segala macam gitu tuh, jalannya lah gitu tuh yang paling tidak bisa tergantikan gitu. Dan setelah jadi Kang Nong juga kita bukan melepas segitu aja, kita juga bisa ditarik ke Dispar ya, bisa ke dinas pariwisata ataupun ke dinas-dinas yang lainnya. Karena ketika kita setelah menjadi ataupun terpilih menjadi Kang Nong, kita juga dikenalkan ke dinas-dinas yang lain. Kayak gitu, oh ini Kang Nong. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu yang butuh Kang Nong bisa ditarik ya, kayak gitu. Jadi itu keuntungan yang sangat luar biasa sih menurut aku ya. Setelah kita lepas dari Kang Nong, kita juga bisa bekerja ya, ataupun bisa mengabdi ke daerah kita ataupun ke dinas gitu. Pemerintahan. Oke, terakhir nih Kang Nong. Oke. Harapan-harapan untuk Kang Nong Kabupaten Serang untuk kedepannya apa sih? Ya Kang Faang boleh. Untuk harapannya sih yang pasti ya bagaimanapun, karena di masa saya di 2020 karena memang terasa sangat dirundung sekali gitu ya dengan adanya COVID-19 gitu tuh. Semoga artinya mungkin situasi mudik sudah kembali lebih baik lagi nantinya gitu tuh, kegiatan-kegiatan pun bisa berjalan dengan sewajarnya offline gitu, sehingga nanti banyak sekali implementasi yang bisa terlaksana gitu tuh, mulai dari kegiatan-kegiatannya, terus program-program kerjanya nanti gitu ya akan bisa akselerasi dengan baik ke depannya. Itu sih mungkin. Dan pengembangan di sektor pariwisata pun pada dasarnya kan kita mempromosikan agar orang-orang tuh bisa jalan-jalan di Kabupaten Serang gitu tuh, sehingga nanti banyak masyarakat baik itu dari lokal ataupun mancanegara yang bisa datang sih di Kabupaten Serang gitu di wisatanya gitu. Mempromosikan ya intinya. Harapan kalau aku semoga menjadi lebih baik. Apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan yang kemarin-kemarin itu mudah-mudahan menjadi bermanfaat khususnya bagi Kabupaten Serang. Dan untuk anak-anak muda juga yang di luar sana yang masih insecure daftar Kang Nong, intinya menjadi muda adalah sebuah kesempatan besar di mana anak muda mempunyai waktu dan kesempatan tenaga yang banyak. Dari kesempatan dan waktu tenaga yang banyak itu kita harus bisa memanfaatkan dan bisa bermanfaat setidaknya bagi daerah kita, umumnya bagi agama, nusa dan bangsa. Kita juga sebetulnya tidak bisa memaksakan sih ya bagi teman-teman, artinya banyak sekali passion masing-masing gitu tuh. Mungkin bagi teman-teman yang istilahnya berminat gitu tuh di dunia seperti kami gitu tuh, di Kang Nong, di dunia pigeon gitu, duta-duta seperti ini gitu tuh, ayo gitu tuh daftar bareng kita gitu tuh. Selain memang tadi beberapa benefitnya itu, yang kedua juga kita membanggakan daerah kita sendirilah gitu sebagai warga Kabupaten Serang, mumpung masih muda, mumpung lagi saatnya nih buat belajar mencari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu tuh, untuk dijadikan nanti masa depan lah, bahasanya kita mungkin sedang mengukir masa depan yang cerah gitu nanti. Jadi diri juga gitu. Betul. Oke, semoga harapan-harapan Kang sama Nong ini bisa benar-benar terrealisasikan lah ya. Kedepannya bisa lebih baik, dan yang lebih penting COVID ini berakhir, benar-benar berakhir ya, biar program-program kerjanya bisa mudah terlaksana gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Kang, Kang Farhan, Nong Vina udah menyempatkan hadir buat ngasih informasi banyak banget tadi tentang Kang Nong Kabupaten Serang ini ya. Kita juga terima kasih banyak ya kesabarannya. Terima kasih banyak. Dan sukses selalu. Amin.